Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana, masih semangat belajar IPA? Semangat dong, karena belajar IPA asik dan menyenangkan. Baik, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami bersama. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak senang kembali ketemu dengan peserta didik semua dalam pembelajaran jarak jauh IPA yang hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Tidak lama lagi, minggu depan kemungkinan kita sudah melakukan ujian tengah semester ya, atau mid semester. Jadi para peserta didik harap persiapkan diri mulai dari sekarang. Sebelum kita belajar, kita lanjutkan materi yang kemarin, bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, perhatikan gambar berikut dulu ya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada larutan jeruk ya. Pertanyaannya, larutan jeruk berasa asam. Bagaimana membuktikan bahwasanya larutan jeruk itu berasa asam? Cukup mudah ya, dengan menggunakan indera pengecap. Kita rasakan saja, kalau masam dia berarti asam. Kemudian ini apa? Nah, ini adalah aki ya. Di dalamnya ada air aki. Air aki ini juga termasuk senyawa, di dalamnya ada air yang mengandung senyawa asam sulfat. Asam juga dia ya. Bagaimana membuktikan air aki itu mengandung senyawa asam sulfat? Apakah menggunakan indera pengecap? Tidak ya. Kenapa? Berbahaya. Maka diperlukan sebuah alat yang digunakan untuk membuktikannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana yang disebut dengan indikator ya. Untuk mengetahui bagaimana indikator itu ya, alatnya apa, nah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah ada 3 yang harus kamu kuasai. Yang pertama, mampu menjelaskan sifat larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, melalui penyelidikan mampu menentukan larutan asam, basa, garam dengan indikator alami maupun dengan indikator buatan. Dalam hal ini, sesuai buku pegangan, hanya kertas lakmus yang kita pelajari. Kemudian mampu menjelaskan metode-metode dalam pemisahan campuran ya. Kita lanjut saja. Kita lihat peta konsep materi kita sebelumnya. Jadi materi itu kemarin terbagi 2, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran ada yang bersifat heterogen, ada yang bersifat homogen ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Contoh-contoh unsur apa, senyawa apa, campuran apa sudah Bapak tugaskan, dan insya Allah dalam waktu dekat Bapak koreksi tugasnya. Nah, kita menuju ke campuran homogen ya. Di campuran homogen itu ada yang disebut dengan larutan ya. Larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Misalnya Bapak kasih contoh larutan gula. Pelarutnya apa? Pelarutnya air ya. Zat terlarutnya gula. Nah, ketika sudah bercampur antara pelarut dengan zat terlarut, maka disebut dengan larutan. Larutan itu ada yang bersifat asam,
Ada yang bersifat basa dan ada yang bersifat garam. Bagaimana menentukan sebuah larutan itu asam, basa, garam? Menggunakan alat namanya indikator ya. Apa itu indikator? Nanti akan kita pelajari. Indikator itu terbagi dua, ada yang alami, misalnya menggunakan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada indikator buatan, misalnya kertas lakmus, indikator universal dan lain-lain. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari hanya kertas lakmus saja sesuai buku paket. Inilah peta konsep yang akan kita pelajari nanti, ditambah pemisahan campuran ya. Jadi campuran itu dapat dipisahkan dengan metode-metode tertentu. Baik, kita lanjut. Kita bahas yang pertama, yaitu asam. Sifat larutan asam itu ada 5 ya, paling tidak, yang harus kalian kuasai. Yang pertama tentu rasanya masam. Ya, rasanya masam. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Misalnya air aki tadi tidak boleh dicoba karena nanti akan bersifat sangat korosif, menimbulkan dampak negatif pada tubuh kita. Kemudian dapat menimbulkan korosi. Apa itu korosi? Menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif ya. Korosif itu misalnya besi yang berkarat itu harus memiliki sifat korosif ya. Kemudian pH-nya, pH itu singkatan dari power of hydrogen ya. Kecil dari 7. Nah, jadi kecil dari 7 itu asam, di atas 7 itu basa, kemudian 7 itu adalah netral ya. Itu pengukuran menggunakan pH. Kemudian mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Ya, itu di situ Bapak buat kuncinya arura. Arura itu singkatan dari asam, lakmus biru berubah menjadi merah. Dan lakmus merah tetap warna merah. Nah, inilah sifat dari asam. Jadi lakmus itu ada dua, lakmus biru dan lakmus merah. Kalau pada asam, lakmus biru berubah menjadi merah atau disingkat dengan arura. Arura ini di buku tidak ada, ini hanya formula yang Bapak buat. Kemudian yang lakmus merah tetap warna merah. Nah, itu sifat dari asam ya. Harusnya kita praktek ya, tapi apa boleh buat, bisa kamu lihat prakteknya di YouTube. Cari tentang uji asam basa menggunakan kertas lakmus. Nah, ini contohnya lakmus ya. Yang di atas itu lakmus biru ya. Yang gambar ini lakmus biru, ketika dicelupkan dalam larutan yang bersifat asam, dia berubah menjadi warna merah yang di bawah itu ya. Berubah menjadi warna merah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang bersifat asam, misalnya cuka, air aki, air rawa, air jeruk dan lain-lain. Air rawa itu yang warna coklat atau seperti teh itu dia biasanya asam ya. Maka untuk menetralkan asam itu digunakanlah pupuk. Pupuknya biasanya berupa abu yang bersifat basa sehingga dapat menetralkan kondisi tanahnya ya, biasanya petani-petani sawit. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu basa ya. Bagaimana sifat larutan basa? Basa bukan basah ya, basa. Sifat larutan basa yang pertama mempunyai rasa agak pahit. Jadi kalau lidah kita mencoba tidak sengaja ya, karena tidak boleh, misalnya mandi gitu ya, masuk sedikit sabun di dalam lidah kita, dia pasti rasanya agak pahit. Kemudian terasa licin di kulit, nah licin ya. Kemudian pH-nya besar dari 7 ya. pH-nya besar dari 7, power of hydrogen. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, formula Bapak sameru, sa basa, me lakmus merah, ru berubah menjadi biru. Nah,
Sementara lakmus birunya tetap berwarna biru atau tetap warna lakmusnya. Nah, itu ciri-ciri dari atau sifat larutan basa. Nah, ini gambarnya. Ada lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, misalnya air deterjen. Nanti lakmus merahnya berubah menjadi biru. Itu contohnya ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat basah: sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, pupuk, dan lain-lain ya. Terakhir, garam ya. Garam itu merupakan hasil reaksi asam dan basa atau netralisasi. Sifat larutan garam itu yang pertama mampu menghantarkan arus listrik. Kemudian, ini yang penting, tidak mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru ya. Misalnya umumnya garam dapur ya. Misalnya larutan garam dapur kita masukkan kertas lakmus merah, lakmus biru. Lakmus merah maupun lakmus biru warna kertasnya tidak berubah. Dia tetap warna kertas lakmusnya. Nah, ini kalau ciri-ciri atau sifat dari larutan garam ya. Oke, itulah larutan ya, macam-macam larutan, ada yang bersifat asam, basa, kemudian garam. Nah, untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, maka diperlukan sebuah indikator ya. Indikator. Apa itu indikator? Suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa ya. Jadi indikator ini ada yang bersifat alami, ada juga yang buatan. Yang alami misalnya berasal dari ekstraksi berbagai jenis tumbuhan. Misalnya yang kita mudah dapati dalam kehidupan sehari-hari yaitu kunyit, kubis, kol merah, bunga kembang sepatu. Caranya sangat mudah, tinggal kamu tumbuk saja sampai halus ya, kemudian dicampur sedikit air, diperas. Nah, itu namanya ekstraksi. Kemudian cairan tersebut dicampurkan dalam larutan asam basa garam ya, nanti akan menunjukkan perubahan warna ya. Nah, ini ada tabel Bapak buat. Misalnya kunyit pada larutan asam dia akan berwarna kuning cerah. Kemudian kalau basa dia akan berwarna jingga. Kemudian yang kedua, kubis atau kol merah dia akan berwarna merah pada larutan asam, dan basa dia akan berwarna hijau sampai ke arah kuning. Kemudian kembang sepatu juga merah cerah pada larutan asam. Pada larutan basa dia akan berwarna hijau ya. Nah, jadi dari ini bisa sebenarnya kita ambil ciri-cirinya. Biasanya kalau asam itu berwarna cerah ya. Kuning cerah, merah cerah, atau merah sekali. Kemudian semakin basa dia biasanya warnanya akan semakin gelap, hijau, kuning, kemudian coklat ya, ke arah sana. Nah, ini indikator alami. Jadi indikator yang terbuat dari ekstraksi berbagai jenis tumbuhan. Kulit manggis juga bisa kita gunakan sebagai indikator alami ya. Ini harusnya kita praktek juga. Nah, tapi bisa juga kamu lihat di YouTube yang melakukan praktikum ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu indikator buatan. Nah, ini yang harus kamu pahami, yang harus kamu kuasai, yang sering keluar dalam ujian-ujian ya. Indikator buatan itu indikator yang dibuat di pabrik ya dan siap dipakai. Antara lain kertas lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal, dan lain-lain. Pada hari ini yang kita pelajari hanya lakmus merah dan biru ya. Jadi berupa kertas dia berwarna merah dan berwarna biru. Nah, ini dia. Nah, dia kalau kertas lakmus merah ya, pada larutan asam dia berwarna merah, pada larutan basa dia berwarna biru, pada garam dia tetap merah ya.
Kemudian kertas lakmus biru pada larutan asam dia merah, pada larutan basa dia biru, pada larutan garam tetap dia berwarna biru. Dari ini bisa kita ambil sebuah formula supaya mudah mengingatnya. Di situ ada Bapak kasih rumus, ini Bapak buat sendiri saja supaya mudah dipahami, mudah diingat ya. Kalau asam tuh kamu cukup ingat arura ya. Kalau basa sameru. Jadi arura sameru. Asam, arura itu singkatan dari asam lakmus biru berubah menjadi merah. Yang perlu kamu ingat itu aja. Nah, tengok lakmus merah ya, yang asam. Yang asam ya, yang asam berarti lakmus biru berubah menjadi merah. Arura. Yang basa sameru ya. Basa lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, jadi basa yang lakmus merah berubah menjadi biru, maka Bapak kasih stabilo itu. Jadi basa sameru, basa lakmus merah, tengok yang di atas lakmus merah berubah menjadi biru ya. Yang lakmus biru ya tetap biru ya. Kemudian saarura, asam lakmus biru berubah menjadi merah. Jadi asam, perhatikan di kotak, yang lakmus biru dia pasti berubah menjadi merah. Yang basah tetap lakmus, tetap warna kertas lakmusnya ya. Yang merah tetap warna lakmusnya yaitu merah. Nah, itu ciri-ciri asam dan basa. Kalau garam dia tidak merubah warna kertas lakmusnya, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Nah, jadi formula ini bisa memudahkan kamu dalam mengingat ketika nanti ada soal-soal. Asam arura ya, asam lakmus biru berubah menjadi merah, basa sameru ya, basa lakmus merah berubah menjadi biru. Coba kita lihat contoh soalnya ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Misalnya di soal ada tabel kertas lakmus, ada larutan 1, 2, 3, 4 ya. Kertas lakmus merah, biru, itu perubahan warnanya. Pertanyaannya, berdasarkan tabel larutan manakah yang diuji bersifat asam, basa, dan garam? Yang asam yang mana ya? Asam tadi apa rumusnya? Arura, asam lakmus biru berubah menjadi merah. Tengok lakmus biru yang di dalam tabel. Yang berubah menjadi merah 1 dan 3. Sementara lakmus merahnya dia tetap, lakmus merah tetap berwarna merah ya. Yang 3 salah karena lakmus merahnya berubah menjadi biru. Berarti yang asam adalah 1 ya. Larutan 1 adalah asam. Kemudian larutan basa. Apa rumusnya tadi? Sameru ya, sameru. Basa lakmus merah berubah menjadi biru. Tengok lakmus merah yang berubah menjadi biru ada 2 dan 3, larutan 2 dan 3. Kita lihat lagi lakmus birunya. Lakmus birunya tetap warna biru. Yang tetap warna biru yaitu nomor 2, larutan 2 ya. Berarti jawabannya yang basa adalah larutan 2 ya. Kemudian yang bersifat garam ya, tidak merubah warna kertas lakmus. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Berarti yang nomor berapa nih? Nomor 4 ya, larutan 4. Oke, paham kan ya? Kalau tidak paham ya diulang-ulang lagi ya, lihat referensi lain di dalam internet. Oke, inilah mengenai indikator ya, indikator alami dan indikator buatan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita terakhir dalam pertemuan hari ini, yaitu ternyata campuran itu bisa dipisahkan ya. Zat-zat yang tercampur itu bisa dipisahkan. Yang pertama, cara memisahkan campuran yaitu dengan metode filtrasi atau penyaringan. Nah, ini contoh alatnya. Ada kertas saring. Biasanya metode ini digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut
berdasarkan ukuran partikel-partikelnya ya. Jadi kertas saring itu dia menyaring partikel-partikel, jadi partikel airnya dia lewat dalam kertas saring, sementara partikel yang ukuran partikel yang lebih besar, misalnya pasir, dia akan tertinggal ya. Contohnya adalah menyaring air yang bercampur dengan pasir ya. Sangat mudah nih ya. Kemudian cara memisahkan campuran yang kedua, sentrifugasi. Ini alatnya, alat sentrifugasi, di buku ada. Ini nanti diputar ya, diputar kencang, nanti akan terpisah antara padatan dan yang bersifat halus partikelnya. Jadi metode pemisahan campuran ini, jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Misalnya sering digunakan memisahkan sel-sel darah merah dan sel darah putih dalam plasma darah. Jadi darah dimasukkan ke dalam tabung itu di alat sentrifugasi itu, kemudian nanti diputar ya, putar kuat. Nah, setelah itu dimatikan, nanti sel-sel yang sel darah merah dan sel darah putih biasanya dia akan mengendap di bagian bawah, kemudian bagian atasnya agak bening, itu namanya plasma darah. Jadi memisahkan berdasarkan ukuran partikel juga, tapi ini lebih halus. Kemudian yang ketiga, destilasi. Ini banyak kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, atau penyulingan. Ini alatnya. Di sekolah ini ada alatnya mungkin ya, karena lengkap Bapak lihat labornya. Belum kita, karena Bapak baru juga, jadi belum Bapak bongkar-bongkar labornya karena COVID juga ya. Belum bisa kita praktek. Ini alatnya. Apa itu destilasi? Itu metode pemisahan campuran suatu zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didihnya dari zat cair yang tercampur, sehingga setiap menguap setiap zat akan terpisah. Jadi dasarnya yaitu perbedaan titik didih. Misalnya minyak bumi ya, dalam penyulingan minyak bumi itu dihasilkan beberapa produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bensin ya, premium, Pertamax dan lain-lain, solar dan sebagainya ya. Berasal dari satu minyak bumi yang sama, tetapi jenis produk yang dihasilkan berbeda karena memiliki perbedaan titik didih. Itu salah satu contoh dalam penyulingan ya. Tapi untuk menyuling minyak bumi tidak digunakan alat yang sederhana seperti yang terlihat di gambar ya. Dibutuhkan kilang minyak ya. Kemudian teknik pemisahan campuran yang keempat yaitu kromatografi di gambarnya. Yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak ya. Misalnya kromatografi itu memisahkan zat warna ya. Dalam spidol itu ada beberapa zat warna. Kemudian tes urin untuk menentukan apakah urinnya mengandung zat-zat tertentu, misalnya doping, obat terlarang, itu juga menggunakan teknik kromatografi ya. Yang mudah diamati sebenarnya spidol tinta yang sering kita gunakan di sekolah itu ya. Sebenarnya itu bukan warna hitam saja ya. Ketika kita lakukan teknik kromatografi dengan menggunakan kertas kromatografi, nanti dia akan terpisah warna-warna penyusunnya. Kenapa bisa berpisah? Karena kecepatan antar partikel yang bercampur itu berbeda ya. Maka bisa membentuk titik-titik warna. Kemudian teknik pemisahan campuran yang terakhir untuk pertemuan ini berdasarkan buku ya. Sebenarnya teknik pemisahan campuran itu ada lebih dari 5. Bisa kamu cari di internet, minimal 5 ini harus kamu kuasai. Yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi itu dia didasarkan pada pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim
sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim ya. Menyublim itu apa? Menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat ke wujud gas ya. Misalnya apa? Dari padat ke gas, misalnya kapur barus ya. Kapur barus itu kan wujudnya padat, nanti dia bisa berubah menyublim menjadi gas ya. Bagaimana misalnya cara memisahkan campuran kapur barus dan pasir? Lihat di gambar skema metode sublimasi. Dibakar ya, jadi campuran kapur barus dan pasir itu dibakar dengan spiritus atau bunsen, kemudian di atasnya dikasih es batu. Nanti kapur barusnya dia akan menguap ya, pasirnya dia tidak bisa menguap karena dia tidak bisa menyublim. Kapur barusnya menguap, nanti akan keluar di celah-celah lubang yang kita buat di es batu itu, atau dia nanti es batunya di bawahnya akan membentuk kristal-kristal ya, kristal padat ya, karena di atasnya dikasih es batu. Nah, jadi kan terpisah antara kapur barusnya dengan pasirnya. Pasirnya tetap tinggal di bawah, kapur barusnya dia menguap, menempel pada bagian bawah es batu. Biasanya dia akan melakukan membentuk kristal kapur barus lagi ya. Contohnya adalah ini, memisahkan campuran kapur barus dan pasir. Contoh lainnya misalnya campuran iodin dan garam. Oke, pertemuan kita hari ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.